Hai, perkenalkan nama saya Anita Teresia dengan NIM C1C021-082 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi tentang konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Baiklah, kita masuk yang pertama, itu ada konsep dasar. Apakah itu konsep dasar penelitian? Konsep dasar artinya kita harus mengetahui apa yang diartikan atau pengertian dari penelitian itu sendiri. Dari kata penelitian dalam bahasa Inggris kita sebut dengan research. Dari kata research, re artinya kembali dan search artinya mencari. Sehingga dapat disimpulkan dari kata research atau penelitian itu diartikan ialah menjadi mencari kembali suatu pengetahuan. Secara sederhananya, konsep dasar penelitian itu ialah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti atau didasari oleh bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Selanjutnya, itu konsep dasar menurut para ahli. Sebenarnya pengertian konsep dasar menurut para ahli ini sangat banyak, namun di sini saya hanya memaparkan dua pengertian konsep dasar menurut para ahli. Yang pertama itu ada Rusigi di tahun 2002, ia mengatakan konsep dasar ialah upaya menemukan jawaban yang benar terhadap suatu masalah dalam rangka menyusun, menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan metode-metode tertentu menurut prosedur yang sistematis yang berguna bagi masyarakat ilmiah khususnya dan masyarakat pengguna pada umumnya. Yang kedua itu ada dari Kerlinger pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa konsep dasar itu ialah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Dari kedua pengertian konsep dasar ini, kita dapat melihat bahwa kedua-duanya sama-sama membahas menggunakan prosedur yang sistematis dan berdasarkan teori ataupun ilmu. Selanjutnya itu ada karakteristik penelitian. Di sini saya memaparkan karakteristik penelitian menurut Cooper pada tahun 2003 serta Cooper dan Emory pada tahun 1996. Yang pertama ada clear and specific purpose, yang artinya masalah dan tujuan penelitian harus dirumuskan dengan betul, jelas, dan spesifik sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang kedua ada exactitude or rigor, yang artinya dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Yang ketiga ada empirical or testability, artinya hasil penelitian dapat diuji dan dikaji kebenarannya. Yang keempat ada replicability, artinya prosedur penelitian perlu dijabarkan secara rinci sehingga orang lain dapat memahami, dapat melaksanakan penelitian tersebut, dan dapat mengulanginya tanpa harus berkonsultasi dengan penelitinya. Yang kelima ada precious and confidence, artinya jika hubungan dengan populasi dan sampel, maka penelitian itu memiliki ketepatan atau kurasi dan keyakinan yang tinggi. Yang keenam ada valid, reliable, and objective, artinya prosedur penelitian harus dibuat dengan sangat teliti dan hati-hati sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang valid, reliable, dan objektif. Yang ketujuh ada complete report, artinya laporan harus ditulis lengkap, sistematis sesuai dengan prosedur, rancangan, serta mampu memberikan saran-saran untuk memecahkan masalah berdasarkan temuan yang ada. Selanjutnya karakteristiknya ada generalizability, artinya analisis data harus dijelaskan dengan tepat mengapa metode analisis tersebut digunakan sehingga mampu membuat generalisasi hasil penelitian. Yang kesembilan ada objektif,
Artinya setiap kesimpulan yang diberikan harus berdasarkan data penelitian. Yang ke-10 ada parsimony, artinya penelitian harus bersifat hemat baik yang tulis maupun pelaksanaannya. Yang ke-11 ada konsistensi, baik kata maupun ungkapan istilah penelitian harus selalu sama. Contohnya, misalnya nih, penelitian telah memilih untuk menggunakan kata research, maka seluruh bagian penelitian dimulai dari proposal sampai dengan laporan hasil penelitian juga harus menggunakan istilah research. Jangan menggunakan atau mengganti kata tersebut menjadi penelitian. Yang ke-12 itu ada koherensi, artinya penelitian harus terdapat hubungan yang jalin menjalin atau saling mengisi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang ke-13 itu ada integrity, artinya hasil penelitian akan lebih dipercaya bila tingkat pengetahuannya tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Apa sih tujuan dari penelitian itu? Mengapa harus ada penelitian gitu? Jadi tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik yaitu spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Di sini ada tiga tujuan penelitian secara umum, yaitu eksploratif. Penelitian dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua ada verifikatif, jadi penelitian itu dilakukan untuk membuktikan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga itu ada pengembangan, penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya kita masuk ke paradigma penelitian. Apa sih paradigma penelitian itu? Di sini saya jabarkan secara singkat dan simpel, yaitu paradigma penelitian ialah sebuah sudut pandang atau pola pikir dasar yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau peneliti dalam melakukan sebuah aktivitas, menelaah atau mencari kebenaran atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis. Ada jenis-jenis paradigma penelitian. Jadi apa saja jenis-jenis paradigma penelitian itu? Secara umum, paradigma penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan namanya, kita bisa tahu apa arti kuantitatif dan kualitatif itu sendiri. Jadi kuantitatif ialah memandang realitas, gejala, fenomena dapat diklasifikasikan secara tetap, konkret, terukur, dan mempunyai gejala sebab akibat. Dan hasil dari kuantitatif ini berdasarkan namanya juga, kita bisa nengok bahwa hasil penelitian kualitatif juga dinyatakan dalam bentuk statistik ataupun angka-angka. Jadi kuantitatif ini menggunakan metode statistik, yakni dengan mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan mempresentasikan data hasil penelitian dalam bentuk angka atau statistik sehingga menghasilkan keputusan yang logis berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Yang kedua ada kualitatif. Menurut namanya saja kita tahu bahwa ini akan dijabarkan melalui kata-kata ya. Jadi kualitatif itu memahami sebuah fenomena atau kejadian secara mendalam dengan penelitian sebagai instrumen utamanya. Jadi hasil dari kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dari sesuatu yang diteliti. Kualitatif ini juga memerlukan kita harus cerdas dalam menafsirkan, mengartikan, dan memaknai dan menginterpretasikan data yang dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Jadi kita harus pintar-pintar nih menyusun kata-kata sehingga kata-kata itu dapat diartikan dengan baik sehingga orang dapat memahaminya dengan baik. Gitu. Selanjutnya apa sih sebenarnya perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif? Di sini saya jabarkan melalui tabel. Di sini kita bisa nengok bahwa banyak sekali perbedaan dari kualitatif kuantitatif. Di sini ada jenis pertanyaan. Jadi kualitatif itu bersifat menyelidiki, sedangkan kuantitatif itu tidak bersifat menyelidiki.
Ukuran sampel kualitatif itu kecil, sedangkan kuantitatif itu besar, dan jumlah responden kualitatif itu berarti atau substansial, sedangkan kuantitatif itu bervariasi. Dan persyaratan untuk administrasi kualitatif itu wawancara dengan keahlian khusus, sedangkan kualitatif tidak perlu wawancara khusus atau tidak perlu wawancara sama sekali. Tipe analisis kualitatif itu subjektif sih, sedangkan kuantitatif itu objektif. Alat yang digunakan kualitatif itu alat perekam gambar, video, panduan diskusi, sedangkan kuantitatif itu kuesioner, komputer, telepon, dan telepon genggam. Derajat peniruan kualitatif itu rendah, sedangkan kuantitatif itu tinggi. Keahlian penelitian kualitatif psikologi, sosiologi, sosial psikologi, pemasaran, riset, pemasaran perilaku konsumen. Sedangkan kuantitatif itu statistik, model keputusan, program komputer. Tipe penelitian kualitatif itu eksplorasi, sedangkan kuantitatif itu deskriptif atau kausal. Sifat realitas kualitatif itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman, sedangkan kuantitatif itu dapat diklarifikasi, konkret, teramati, dan terukur. Hubungan variabel kualitatif itu timbal balik atau interaktif, sedangkan kuantitatif itu sebab akibat atau kausal. Generalisasi kualitatif itu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu atau transferability, sedangkan kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi. Lalu terakhir ada penerapan nilai, kualitatif itu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data, sedangkan kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Baiklah, sekian dari pemaparan materi ataupun presentasi singkat dari saya mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan, segala hal yang mengganggu di video kali ini. Mungkin banyak suara-suara yang mengganggu, cukup mengganggu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bye.